Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Tarun Hasid dari Prodi MSTM 2023. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata pelajaran negosiasi dengan tema wawancara HRD. Selanjutnya saya akan mewawancara tentang HRD di PT Mas Ganda yang bernama siapa? Iksanuddin dengan posisi jabatan HRD dan GA Manager. Langsung aja ya. Ya, silakan. Yang pertanyaan pertama, saya mau nanya ke Pak. Masalah apa sih yang sering dihadapi perusahaan di PT Mas Ganda ini? Iya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Mas. Mungkin poinnya saja kaitan dengan tugas dan kewajiban saya sebagai HRD, masalah-masalah yang mungkin timbul di perusahaan ini ada masalah internal, ada masalah eksternal, ya kan? Masalah internal lebih ke spesifiknya adalah kaitannya dengan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ini banyak faktor, ya kan. Ada dari segi SDM-nya, ada dari segi kedisiplinan, ada dari segi administrasi dan lain sebagainya. Adapun masalah-masalah eksternal yang mungkin kadang kita hadapi, ya kan, ada beberapa hal, ya kan, mungkin kaitan dengan lingkungan, ada kaitan dengan kebijakan pemerintah ataupun regulasi ataupun hal-hal lain yang kadang mungkin syarat teori istilahnya kelihatannya nggak ada masalah, tapi tiba-tiba ada masalah. Jadi masalah-masalah yang memang sering kita hadapi di bagian HRD ya lebih ke dua hal tadi, ada masalah internal, ada masalah eksternal, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin tadi masalahnya ada dua kriteria, jadi masalah internal dan eksternal. Ya. Selanjutnya saya akan menanyakan ke Bapak tentang tips atau cara mengatasi masalah-masalah yang tadi itu yang dihadapi dalam perusahaan itu bagaimana, Pak? Ya. Baik. Tips yang kita lakukan, ya kan, untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi baik internal maupun eksternal. Yang pertama adalah kita identifikasi masalah, ya kan. Identifikasi masalah itu, masalah bisa terjadi itu apa penyebabnya, ya kan. Apa penyebabnya, apa faktor yang mempengaruhi masalah itu bisa terjadi. Jadi dari identifikasi masalah itu nanti kita akan cari penyelesaian ataupun cari jalan keluar bagaimana supaya persoalan atau masalah yang ada tersebut kita bisa selesaikan. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua adalah problem solving atau pencarian solusi gitu. Ya, pertanyaan ketiga di sini saya bertanya tentang tentang masalah perusahaan itu saya dikaitkan dengan negosiasi. Terus di sini saya menanya, apakah negosiasi dalam perusahaan ini merupakan salah satu tugas HRD? Betul. Negosiasi adalah salah satu job desk seorang HRD, di mana negosiasi ini adalah menentukan sebuah keputusan penting, ya kan, baik itu kaitan dengan internal maupun kaitan dengan eksternal. Contoh kaitan dengan internal adalah negosiasi terkait dengan pengupahan, di mana di Indonesia, ya kan, saat ini regulasinya adalah setiap tahun yaitu akan ada kenaikan atau tinjauan upah, ya kan. Jadi tentunya hampir semua perusahaan di Indonesia ini harus mengikuti regulasi yang ada, ya kan. Lebih spesifik adalah keputusan daripada pemerintah wilayah, dalam hal ini adalah gubernur, itu setiap bulan Desember dia akan menentukan sebuah keputusan atau SK gubernur terkait dengan upah. Jadi setelah itu kita tentunya dari pihak perusahaan akan mengikuti regulasi tersebut, dan disitulah kita nanti
akan terjadi sebuah negosiasi dengan pekerja. Nah, sebagai seorang HRD mempunyai tugas dan kewajiban menjembatani atau menegosiasikan antara keinginan pengusaha dengan keinginan pekerja. Itu adalah tugas HRD. Itu satu. Kemudian yang kedua, negosiasi dengan pihak-pihak luar yang notabene mungkin punya kepentingan dengan pihak perusahaan, itu juga dilakukan oleh seorang HRD. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya di sini saya menanyakan bagaimana HRD dapat meningkatkan keterampilannya dalam negosiasi, Pak? Banyak cara untuk kita meningkatkan kualitas seorang negosiator, ya kan? Untuk meningkatkan kualitas supaya negosiasinya jago, ya kan? Supaya negosiasinya selalu mencapai apa yang ditargetkan, ya kan? Baik melalui training, kemudian melalui seminar, kemudian melalui studi banding dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menciptakan seorang negosiator itu seorang yang handal. Tentu negosiator yang handal harus menguasai daripada apa yang dinegosiasikan. Jadi untuk meningkatkan sebuah kapasitas seorang negosiator itu diantaranya itu tadi, ya kan? Bisa dengan training, bisa dengan mengikuti seminar, bisa dengan baca-baca hal. Yang paling penting adalah menguasai pada bidang yang dinegosiasikan. Gitu. Baik. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya di sini saya akan menanyakan bagaimana cara HRD misalnya kalau tentang negosiasi tidak mencapai tujuan bersama, dalam arti putus dalam negosiasi itu, bagaimana sih cara mengatasinya atau solusinya dalam mengatasi negosiasi itu nggak mencapai kesepakatan bersama? Ya, baik. Negosiasi itu memang tidak mungkin untuk memuaskan semua pihak, ya kan? Pasti ada pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan negosiasi. Disitulah letak negosiator untuk menyempurnakan atau istilahnya untuk menyampaikan bahwa negosiasi ini harus berjalan demi kepentingan bersama. Bagaimana seandainya negosiasi itu deadlock, ya kan, atau tidak tercapai apa yang ditargetkan, ya kan? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Adalah salah satunya adalah dengan cara pendekatan emosional maupun dengan pendekatan yang lain. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh negosiator. Pasti akan bisa diselesaikan, hanya saja mungkin butuh waktu untuk mencapai hal tersebut, ya. Jadi salah satu caranya adalah supaya negosiasi itu berjalan dengan baik, ya dengan cara pendekatan, ya. Mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan tentang saya dengan HRD di PT Musganda. Mungkin demikian tugas ulangan akhir semester saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu aja.